Halo, bersama saya Adrian Febrian Dasan dengan NPM 209. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 diagram yang sudah diberikan. Pertama, diagram 1. Diagram 1 ini merupakan diagram flowchart. Di sini diberikan start dan end. Setelah start diberikan sebuah login. Login ini merupakan sebuah decision. Jika login akan mempertanyakan apakah ingin login atau tidak. Jika tidak, maka sesi akan langsung di end. Tapi jika memilih ya, maka akan diberikan proses input. Input yang diberikan adalah input harga sembako, input kualitas sembako, dan input kuantitas sembako. Setelah semua diinput, maka akan masuk ke dalam proses. Proses pertama adalah proses identifikasi alternatif pemilihan atau solusi. Yang kedua, proses penentuan kriteria, harga, kualitas, dan kuantitas. Yang ketiga adalah proses rating pencocokan dengan kriteria kebutuhan dalam bentuk tabel. Setelah itu, masuk ke dalam proses 4 dari tabel pencocokan dengan bobot referensi yang menghasilkan matriks keputusan. Setelah itu yang kelima, proses penormalisasian matriks yang akan membentuk nilai perankingan. Setelah dari proses 4, maka akan masuk ke proses 5, yaitu proses penormalisasian matriks yang akan membentuk nilai. Setelah proses itu selesai, maka akan masuk ke proses 6, yaitu proses pencarian kenaikan harga sembako dalam batas 20%. Setelah semua proses itu selesai dijalankan, maka akan menginputkan hasil solusi keputusan. Setelah itu akan diberikan prompt decision kembali, apakah ingin keluar atau tidak. Jika memilih iya, maka sesi akan berakhir. Tetapi jika memilih keluar, maka kembali ke input yang awal, input harga dan sembako. Selanjutnya adalah diagram 2. Diagram 2 ini merupakan diagram ERD. Di sini ada 4 entity, yaitu petugas, sembako, kenaikan harga sembako, dan hasil. Di sini petugas memiliki relasi dengan 2 entity, yaitu sembako dan kenaikan harga sembako. Yaitu satu petugas memasukkan banyak sembako atau banyak kenaikan harga. Setelah itu sembako dan kenaikan harga juga memiliki relasi dengan hasil, yaitu banyak sembako menghasilkan banyak hasil atau banyak kenaikan harga menghasilkan banyak hasil. Begitulah. Setelah itu ada diagram 3. Diagram 3 merupakan diagram DAD atau diagram alir data. Di sini yang sepertinya versi simpelnya, yaitu petugas akan memberikan data-data sembako ke SPK kontrol harga sembako, Dinas Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pemda Sleman. Setelah data-data itu diberikan, maka SPK kontrol akan melakukan proses, lalu informasi perangkingan sembako, laporan kenaikan harga akan diberikan kembali ke petugas. Seperti itu. Setelah itu diagram 4 adalah diagram DAD yang sebenarnya. Di sini ada petugas yang akan memberikan data sembako dan data kenaikan harga sembako ke proses input. Setelah itu proses input akan mengeluarkan 2 data. Data sembako masuk ke data store-nya sendiri, yaitu data store sembako, sedangkan data kenaikan harga sembako memiliki store-nya sendiri, yaitu kenaikan harga sembako. Setelah itu kedua data ini dimasukkan ke proses pengontrolan harga sembako melalui alir data yang berbeda, yaitu data sembako melewati alir data sembako, sedangkan kenaikan harga sembako melewati data kenaikan harga sembako. Setelah proses pengontrolan harga sembako selesai, maka akan menghasilkan data kontrol harga sembako. Data ini akan dimasukkan ke data store hasil. Dari data store hasil ini, data sebelumnya dimasukkan ke proses laporan. Pada proses laporan ini kan menghasilkan laporan kontrol harga sembako yang akan nantinya diberikan kembali ke petugas. Diagram 5. Diagram 5 juga merupakan diagram DAD. Di sini diagram 5 memiliki data store sembako dan data store kenaikan harga sembako. Dari data store kedua ini, datanya diberikan ke proses spesifikasi. Dari proses spesifikasi itu, data sembako dan data kenaikan sembako akan dimasukkan ke data store spesifikasi. Setelah itu data spesifikasi itu kembali masuk ke proses matriks keputusan.
Dari proses matrik keputusan ini, hasilnya data klasifikasi itu dimasukkan kembali ke data store yang baru, yaitu matrik. Setelah dari ini, data matrik akan dimasukkan ke proses normalisasi. Dari proses normalisasi ini, data selanjutnya dimasukkan ke data store normalisasi. Setelah itu, data normalisasi akan dimasukkan ke proses perbandingan kenaikan. Setelah itu lagi, data normalisasi dimasukkan kembali ke data store kenaikan. Setelah dari itu, maka data kenaikan ini dimasukkan ke proses perangkingan. Lalu data hasil ini disimpan di data store hasil. Sepertinya begitu menurut saya. Jadi, jika ada kesalahan, mohon maafkan saya. Selamat sore. Kembali lagi bertemu dengan saya nanti.